Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bon Bonsai. Baik teman-teman, hari ini hari yang sangat spesial di mana saya baru saja pulang dari mengikuti acara komunitas bonsai MBA ya, Mojagung Bonsai Art. Nah, hari ini saya belajar banyak teman-teman ya. Ada 3 aliran yang bisa saya pelajari hari ini. Ada aliran surrealis, ada naturalis, dan juga ada ekspresionis. Nah, hari ini seperti apa pelajaran yang kita dapat? Yuk ikuti channel ini terus. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan video-video yang saya berikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk khususnya para pembonsai pemula. Oke, mari kita ikuti videonya. Misalkan bapak, ibu, anak, dan tonggo-tonggonya. Piye kok? Iya. Ini tak tonggonya Itu salah satu pilihan. Nih, ini eman. Ini harus di eman ini. Ini sebuah faktor pendukung yang tiba-tiba teko dewe. Eman kan kalau nggak dieksplor. Nah, sekarang kita komposisian. Kuncinya ketika kita ketemu bidang semacam ini adalah proporsi. Proporsi itu apa? Pastikan status. Kalau ini gunung, pastikan pohon itu menempati proporsinya. Berarti kecil. Kalau ini foto, haruslah ini gawe wit rodok dhuwur. Kalau ini batu, bolehlah wit itu rodok dhuwur. Tapi kalau ini sudah terindikasi bahwa itu adalah gunung, konsekuensinya pohon lebih kecil sebagai penghuni gunung. Oke? Wes posisi tok. apa? Potensi terdekat. Potensi terdekat. Oke, kita untuk komposisi. Komposisi itu akan terjadi sebuah pendimensian, ruang-ruang. Sehingga individu-individu satu persatu mempunyai eksistensi. Bahwa ini pohon satu punya mahkota sendiri. Bukan hanya tidak sabar, bukan. Mandiri. BCA. Sebelum kita reposisi ya. Udah, nanti bukan berarti dulu. Nanti tadi sudah ditentukan rayu. Untuk menentukan muka itu termasuk yang Pak Pembina tadi sampaikan. Mengatur komposisi adalah menciptakan sebuah ruang. Apa ruang itu nanti yang memungkinkan dianggap bangunan ini mempunyai dimensi. Muka itu bila perlu kedalaman, kelihatan kedalaman. Itulah. Tapi cekungan itu di depan. Jadi mungkin dari segi kroposnya ini bisa menarik perhatian. Oke, bisa jadi muka. Dari sisi kedalaman, mungkin di sini lebih. Tapi jangan ada perspektif. Nah ini, dulu. Belum. Ya, mana tadi ya? Oh ya, kunci cari muka depan. Kalau di kota tua dan itu selaras dengan pohon yang lain. Cekungan. Itu muka. Mencari dimensi gerak dasar atau di depan, kuncinya di sini. Tadi ada condolan yang selanjutnya kita memperhatikan sekungan dari lebih tajam. Oke, yang sini nggak enak ya? Nggak enak, ini kan hukum kan, simpul kan, Enggak, ini punggung ya. Enak kalau golongannya.
Oh. Ini yang kita lihat adalah punggung. Sehingga nampak di sini nggak terjadi sebuah pendimensian, flat, datar. Ya. Oke, kita lihat sama-sama ini datar, benar datar. Garis tepi ini. Garis tepi ini ketika kita benang dari tukang batu, ketemunya datar, tembok kan. Ya kan, berarti nggak ketemu yang namanya ruang atau yang kita sebut dimensi. Sekarang selanjutnya kita finger dari sini ketemu, tapi menjadi tatanan grouping dengan master point ini. Tapi sehingga menafikan sana, eman kan? Sekarang kita glimmer lagi. Nih, sebuah dimensi kita dapatkan dari sebuah permukaan ini. Cekungan di sini dapat, selowi jauh, perspektif jauhnya tersedia, pengiring dari sebuah bidang khayal ini ada. Karena mungkin ya ini. Oke Pak, itu jadi buat ya. Bikin ruang yang kuat aja. Setiap potensi bahan pasti bisa menunjukkan itu. Nah, itu kuncinya cekungan atau kedalaman yang kelihatan ataupun potensi blok yang sama dengan Oke, sekarang langkah berikut adalah komposisi dan komposisi itu akan melahirkan dimensi. Oke, kita buka dimensi. Awas ini. awas. Oke, ruang yang makin nampak. Ini satu individu pohon. Sekarang kita perbandingkan status ini tadi foto ya, Ben ya. Foto berarti ini proporsi pohon ketinggian ya. Ketinggian. Kalau kita segini masih serasi enggak? Untuk ukuran foto ya, bukan gunung ini ya, bukan gunung. Kalau gunung nanti lebih kecil lagi. Kita pastikan foto ya. Foto dengan. Tadi segini ya. Nah, foto kafe. Ini masih nampak di depan pohon ini, masih nampak depan, sehingga kalau kita melihat pohon di hutan itu yang paling dekat adalah paling tinggi. Selanjutnya kita kerjakan di sini yang kedua. Sebagai pemanding ini pohon depan yang nampak kecil, belakang harus lebih pendek ya. Ini ya. Sampai ini. Ini menggunakan yang itu apa itu? Pak harus dijauh ini. Ini apa yang boleh tak ini? Ini nggak ada pun boleh. Ya, satu kelompok ini juga terbentuk komposisinya. Selanjutnya sebuah pohon yang ada di perbukitan foto.
Ya. Oke, pakai. Ini. Mari nang kene. Ya. Angger rukun ngobrol. Kan baru ngatur Jelas. Bolong ya. Yang besar ini. Oke. Wanita apa ini nih? Iya. Kalau jauh ini nampak jauh. Tahun ini. Ya gue. Ini bisa dikatakan konsep instan itu Pak Ketua ya. Jadi medium. Iya. Ini gua. Berarti kok gini harus langsung digawe cabang-cabang gitu ya? Enggak, ini pohon status. Oh enggak, yang itu sing kecil-kecil ya. Oh pohon. Ini gue agak deker kota. Sekumpulan pohon yang berdiri sendiri nanti. Pohon dewe-dewe berarti. Oh, Ini enggak. mahkota sendiri-sendiri. Iya. Tapi kecil-kecil gitu Iya. ya. Oh. Kesannya enggak. Iya, kan biasanya rata-rata dijadikan satu ya. Kan garis bintang segitiga boleh. Indikasi dari individu Lebih adalah dinamis, kepala masing-masing. natural. Sehingga Natural. komposisi Oh, dari gitu. Penting dibutuhkan. mesti satu kata mengantar satu mengantar sih. Ngerekut dari becak tuh emang. Kalau dulu memang Bagian ngerekut. Tapi enggak hasilnya enggak jadi satu enggak ya. apa-apa, enggak segitiga enggak. Tergantung ukuran. Mana yang lebih besar di tepi, di pinggir, Bentengnya gitu. toh? Tinggi. Di sini paling pendek, pinggir paling pendek. Jadi puncak daripada ini tergantung proporsi. Sedikit bahasa gue deh. Tidak yang tengah di paling tinggi enggak. Oh gitu. Tidak harus segitiga, garis bintang itu. Kalau untuk surrealis, ini kesannya biasa seperti diagram. Iya, surrealis yang meh wis kayak asline lah kayak gini ya. Di alami. Alami. Tadi gundukan. Iya, foto itu mah jare. Di foto yang dulu satu. Nek kabeh niku sampean keranti berarti ngene iki ya sama. Heeh. Mandek Elek. Nggih. Yo nek konten ya iki dipilih apa? Wah, iki nek nonton iki, no omah kate motoke kabeh iki. Ya, kok dipendek. Sen. Awas tangan. Tangan. Oke. Ya. Nanti irama dari mahkota mengacu pada center point pohon besar ini. Ya. Sama-sama terlihat kan iramanya itu kan. Kekuatan seniman pasti tahu. Pohon sendiri. Membangun mahkota, kecenderungan mahkota itu konsepnya bidang bentur. Setiap pohon ketika terjadi benturan dia mesti noleh. Ini master point-nya kita taruh di sini sehingga Ini pergerakan tok dari sketok mahkota ya. nanti. Sketok. Jadi masing-masing Asik. masing-masing individu itu eksis dengan indikasi kepala mahkota. Kekuatan irama gerak sini, sekalipun pohon ini berdiri, tapi kekuatan irama ini jika kita dikerjakan secara disiplin dengan proporsi yang tepat, saya pastikan tidak akan kalah dengan ini goreng.
aplikasi aplikasi. Berarti ini lambung, terbalik saja. Leher, sampai titik puncak Harus akhir. Titik puncak akhir pertumbuhan. Apa itu proporsi? Ketemu proporsi paling ujung yang bagaimana? Itulah nanti akan kekuatan menopang mahkota itu di situ dan dengan sendirinya terbentuk mahkota. Tidak mungkin pohon segini dengan mahkota yang sedemikian lebar, tidak mungkin. Dia akan membentuk keseimbangan. Pohon ini cerdas. Dengan proporsi yang dia punya, dia akan membangun mahkota dengan sendirinya. Dan kita tinggal mengendalikan di kemudian hari itu. Ini Pak Yono. Ini sampean garap iki, gak usah mikir iki. Ya. Iya. Ini selesaikan sebagai pohon. Garap iki gak usah mikir iki. Garap iki yang gak usah mikir iki. Jadi nanti mahkotanya di sini. Kan bikin mame Mahkota sendiri-sendiri. Gak usah mikir iki wis. Jadi bukan satu kesatuan tapi individual pohon per pohon. Masing-masing batang akan membentuk mahkota sendiri-sendiri tanpa harus menyesuaikan dengan pohon-pohon yang lainnya. Aliran surrealis. Orang kecil agak. Anu pasti ini larinya Paham ya di sini ya? Masing-masing individu menjaga eksistensinya. Cara mengerjakannya adalah rumusnya bidang bentuk. Maka terbentuk, ini sinyal terbentuk irama indah. untuk naturalis ya, untuk naturalis atau ekspresionis kita tidak perlu mencari garis bentangnya harus segitiga enggak. Itu tergantung ukuran. Kalau misalnya yang besar di pinggir yo, yang besar bagaimana di pinggir paling ujung nanti ini, yang ini kosong bisa Simetris. jadi tergantung biar terkesan lebih natur, lebih alami. Oke, Paham Pak? cukup. Oke. Akhirnya habis. Akhirnya habis ini. Pangkat bapak habis. Tidak. Nanti ini. Monggo sing takon, durung paham, wis sisan. Takon. Oke, Pak Yono, terpikir oleh jenengan bahwa nanti kamu ini ngumpul apa ini kan? Cabang-cabang itu kan? Ya, maksud saya untuk evolusi. Katakanlah yang itu. Nah ini kan? Ya makanya saya bilang tadi kan itu, misalnya kan gini. Satu dari pergerakan ini pergerakan dari efek bidang bentur ini membawa sebuah ritme irama pohon itu menjauhi bidang bentur. Ini irama kan, karena counterbalance saja sedikit. Karena akhir dari bangunan adalah ini. Ini otomatis nggak mungkin ke sana, dia mesti lari ke sini dikit boleh, dari sini boleh, nanti ini ngeblak, nanti ini justru bangun dimensi lebih dalam itu. Dari pergeseran irama sedikit saja, ini akan melahirkan sebuah aura dimensi yang kuat. Kalau ini itu datar kayak tembok. Kalau ini lihat ini garis tepi ini kan lebih dalam ini menjadi kekuatan bangunan kan. Kuncinya bidang bentur itu adalah pergerakan. Itu sifat pohon, fototrop namanya. Untuk mencari proses fotosintesis Pak Guru. Fototrop namanya. Tentang seberapa terbentuk itu terkait proporsi yang di sini. Kekuatan ini membangun penerus ini mungkin lebih kecil ya. Berarti kan lebih kecil lagi. Nggak mungkin lebih besar. Ini saja kan bagus ya. Atau dulu ini kan juga bagus ya, bagus kan, tinggal proporsi ini lebih padat gitu aja kan, ini kan bagus. Foto dua penerus, satu sayap, ini juga bagus kan ya. Jadi bukan berarti begini tua bang dibukain ini blok lagi enggak. Individu ini adalah individu yang mandiri, yang dia membangun keseimbangan tubuhnya sendiri.
ilustrasi Pak. Wes. Dan ini konsep kurang dasar. paham, monggo takon. Konsep dasar. Ini